Malah Pak Yesal mengatakan gini, kalian memilih yang benar yang belum tentu menang, atau memilih yang kemungkinan menang tapi tidak benar. Pilih yang benar walaupun belum tentu menang, apalagi benar dan kemungkinan menang. Woi, itu ngono loh. Jadi ini hadis ini menurut saya hadis paling mengerikan soal hadis akhir zamannya. Berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhianat kepada Rasulullah SAW, berkhianat kepada umat Islam, bukan pada orang Islam, enggak. Umat Islam berarti kan seluruhnya. Kesempatan untuk memilih pemimpin, ada kesempatan ini, tahu ini orang baik, tapi karena golongan, karena apa ini asabiyah, lalu dia tidak. Dan ini dilakukan oleh tokoh yang bukan hanya tokoh biasa, tokoh agama. Saya prihatin berat begini. Ingat, masa sih gak iso mikir, masa sih ndak punya hati. Jadi ya waras, Pak. Waras secara akal, tapi tidak waras secara hati. Yang sudah kita kenal ini tokoh yang peduli pada agama, tapi ternyata harus membela begini. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Saya hanya mengingatkan dengan bahasa yang terbatas bahwa janganlah panjenengan ngotot demi partai, demi golongan, demi asabiyah, lalu mengabaikan orang yang penjenengan ketahui sebagai orang baik, kecuali memang penjenengan tidak tahu sama sekali bahwa ini, oh pokoknya iki sing apik, iki elek. Terserah. Jika hati ini benar-benar mengatakan begitu, saya yakin Allah mengampuni. Tapi kalau orang punya hati kayaknya susah ya untuk tidak tahu bahwa ini baik itu atau dibanding itu, kayaknya enggak bisa. Ini ada misalnya 5 orang atau 4 orang. Iki kena diwaca dari track record dan penjelasan, bisa kok nge-googling, bisa kok mengetahui iki sholat pora, iki iso wudu pora, itu ngerti penjenengan, pasti bisa. Viral kok, masuk gak ngerti. Kemudian ini bisa sholawatan, ini bisa ngaji, bisa khutbah, masuk sih gak beda. Nek penjenengan tetap ngotot, kena ancaman ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Iya yang kini kita gak apa-apa. Di akhirat malah Pak Yesal mengatakan gini, kalian memilih yang benar yang belum tentu menang, atau memilih yang kemungkinan menang tapi tidak benar. Pilih yang benar walaupun belum tentu menang, apalagi benar dan kemungkinan menang. Woi, itu ngono loh. Jadi ini hadis ini menurut saya hadis paling mengerikan soal hadis akhir zamannya. Berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhianat kepada Rasulullah SAW, berkhianat kepada umat Islam, bukan pada orang Islam, enggak. Umat Islam berarti kan seluruhnya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, dosa berat. Mereka inilah yang saya yakin disebut dalam Al-Quran, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka ini tidak bisa dikeluarkan dari neraka. Na'udzubillah. Jadi nanti dalam hadis Sahih Bukhari itu diceritakan, Bukhari Muslim malah diceritakan bahwa nanti ada orang-orang yang beriman ini dimasukkan surga. Bukan ini ya, orang yang beriman dimasukkan neraka karena dosanya banyak. Kemudian dicuci, lalu nanti bisa bersih, bisa masuk surga. Ini ada yang dicuci tidak bisa bersih. Ya, dugaan saya yang ini, yang disebut berkhianat kepada, dan memang itu ayat itu 167 ya, nanti penyanyi baca Al-Baqarah pokoknya. Saya juga lupa halaman, panjang ayatnya panjang tentang kepemimpinan itu. Jadi orang yang masa bodoh terhadap kepemimpinan ini, maka nanti akibatnya dia akan tersesat dan kemudian yaitu berkhianat itu.
lalu masuk neraka tidak bisa dicuci, akhirnya wa ma hum bikharijina minan nar, tidak bisa dikeluarkan dari neraka. Dan itu bukan ayat syirik loh, enggak, ayat kepemimpinan. Iyalah, kalau syirik iya ada ayatnya, 2 ayat di surah An-Nisa itu, orang dosa syirik itu kalau dibawa mati tidak bisa diampuni, yes, itu kaitannya dengan syirik. Ini enggak, ini kaitannya dengan kepemimpinan. Nanti penjelasan baca ayat ini dengan kaitan dengan kepemimpinan. Memang ada nanti kelompok manusia yang tidak bisa dikeluarkan dari neraka gara-gara salah dalam hal memilih pemimpin. Hati-hati, ini saya ngeri kalau menyampaikan seperti ini. Sayangnya umat Islam tidak banyak yang tahu ya, dan baru kali ini agak kami para mubaligh itu ya menyampaikan, saling sharing bahan-bahan seperti ini. Tapi banyak ngertos ya, maksud saya ngerti ya, nggih pun. Saat ini silakan ada kesempatan bertanya, ini masih ada waktu 20 menit.